Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas fixnya harga iPhone unit resmi di Indonesia. Jadi nggak usah berlama-lama lagi lah ya. Simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Oke, sebelumnya gue mau minta maaf dulu karena gue baru bisa buat video ini sekarang karena harusnya pada saat tanggal resminya dirilis harganya iPhone unit resmi itu kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 hari lalu ya. Dan gue sempat posting di Instagram gue di sini itu kalau nggak salah sekitar tanggal 14 Oktober lah. Jadi kemungkinan harga resminya itu dirilis hari Sabtu lalu ya. Nah, di video kali ini ada beberapa chapter yang akan gue kasih tahu. Pertama terkait pertimbangan harga antara pergi ke Apple Store, membeli ke Apple Store atau membeli unit resmi gitu. Tentunya harusnya sih sebenarnya jawabannya udah ketebak ya, meskipun ada perbedaan sedikit aja. Cuman ya, mari kita bahas. Oke, di sini akan gue mulai dulu nih, mulai dari iPhone yang 15 Pro yang gue gunakan. Ini tuh gue beli langsung ke Apple Store dan memang kebenaran pada saat itu gue trip barengan sama belanja bos. Memang keunggulannya kita membeli ke Apple Store lebih dulu itu adalah kita memiliki lebih dulu iPhone tersebut dibanding orang di sekeliling kita. Jadi kita lebih dulu punya gitu. Cuman kalau memang teman-teman tidak terlalu orang yang pengen banget punya lebih dulu, rasanya memang itu nggak perlu kalian utamakan lah ya. Jadi kalian bisa membeli unit resmi atau lebih bersabar lagi untuk membeli unit resmi. Kalau misalkan itu berdasarkan Apple Store Singapura, iPhone 15 Pro itu di harga 1.649 Singapura dolar. Dan itu adalah harga yang ada di Apple Store untuk iPhone 15 Pro. Tentunya harga tersebut di luar pajak IMEI ya, atau bisa dikatakan pajak bea masuk. Karena sebenarnya IMEI itu gratis cuy pendaftarannya. Yang dibayarkan itu adalah pajak bea masuk. Dan itu udah gue jelaskan secara detail di video sebelumnya di sini terkait pajak iPhone 15 Pro. Hari Sabtu lalu akhirnya Indonesia authorized reseller resmi yang ada di Indonesia lebih tepatnya seperti iBox, Digimap, Blibli itu sudah announce harga. Gue akan ambil sampel salah satu aja ya. Meskipun di website iBox itu tertera harga iPhone base model atau iPhone 15 base model, lalu iPhone 15 Plus dengan harganya, dengan storage-nya, varian-varian storage-nya, lalu dilanjut dengan iPhone 15 Pro, storage-nya dan harganya, dan 15 Pro Max, storage dan harganya. Kalian bisa langsung kunjungi aja website-website kesukaan kalian ya, mulai dari iBox, Blibli atau Digimap, terserah, bebas aja. Sebenarnya harganya sama saja. Oke, kalau kita compare antara 15 Pro unit resmi dengan 15 Pro unit Apple Store langsung. Contohnya iPhone gua 15 Pro, kalau misalkan kalian berangkat sendiri tanpa menggunakan just tip, tentunya akan jauh lebih mahal karena adanya uang tiket, adanya uang penginapan dan uang makan. Tapi di sini yang perlu gue garis bawahi, kita ambil sampel harganya aja ya, di luar harga tiket, makan dan lain sebagainya. Oke, 1.649 Singapura dolar berdasarkan data dari Google untuk konversi mata uang itu ada di harga 18.900-an. Itu berdasarkan hari ini, detik ini ya, konversi atau currency mata uangnya, karena setiap harinya biasanya ada perubahan atau biasa disebut peningkatan dan penurunan mata uang dolar gitu ya. Jadi untuk harga iPhone 15 Pro di Apple Store Singapura itu ada di harga 1.649 Singapura dolar, di mana 18.900.000-an. Nah, kita tambahkan dengan uang bea masuk. Uang bea masuk gua kasih tahu aja langsung totalnya segitu ya, 3.600.000-an. Berarti 18.900 ditambah 3.600-an atau lebih tepatnya 3.614.000. Oke, kita hitung dulu, kita tambahkan 18.900 sekian ditambah dengan uang bea masuk. Total harganya menjadi 22.521.000-an. Itu untuk harga unit iPhone 15 Pro di Apple Store. Dibandingkan dengan unit resmi itu hanya ada di harga 20.999.000 atau 21 juta. Berarti perbedaannya itu di 1.500.000-an. Ya, bener ya, perbedaannya di 1.500.000-an. Memang pastinya lebih murah unit resmi karena unit resmi itu kan memang authorized reseller resminya Apple yang ada di Indonesia seperti iBox, Digimap, dan Blibli itu adalah perusahaan yang benar-benar jualan secara resmi di Indonesia. Pastinya jauh lebih murah, cuman memang kesannya tadi udah gue bilang, perbedaan di awalnya adalah kesan pertama kalian memiliki lebih dulu daripada yang lain, dan yang kedua tentunya kalian memiliki unit dari Apple Store langsung. Jadi ada perbedaan tuh.
Memang sejauh ini sih unit inter, biasanya tuh disebutnya unit inter ya. Unit inter dengan unit resmi tuh nggak ada bedanya, cuman perbedaan di garansi aja. Cuman jujur, secara gue pribadi, gue lebih suka ke Apple Store langsung. Karena kayaknya mungkin selama Indonesia belum ada Apple Store, kunjungan ke Apple Store tuh selalu menarik menurut gue. Ini pendapat gue ya. Dan lu beli unit langsung ke Apple Store tuh selalu seru, selalu menarik gitu. Meskipun di Indonesia juga menarik gitu ya. Cuman ya mungkin karena beda kebutuhan, kalau gue juga ada keperluan konten juga, jadi pastinya memang perlu mendapatkan unit lebih awal gitu. Ya ini cuman masalah kebutuhan aja sih perbedaannya. Jadi nggak bisa gue samakan juga teman-teman yang nonton dengan gue, nggak bisa. Kalau menurut gue saat ini harusnya kita lebih gue jujur bangga sih, karena biasanya unit resmi tuh agak delaynya lumayan lama masuk ke Indonesianya, tapi semakin tahun berganti gitu ya, gue bangga akhirnya kita tuh bisa jauh lebih cepat untuk mendapatkan unit resmi. Atau Indonesia, terutama authorized resellernya nih yang sudah resmi sama Apple, ya gue bangga lebih cepat unitnya hadir di Indonesia. Jadi iPhone-nya ini tuh akan hadir di tanggal 27 Oktober dan mungkin stoknya juga nggak langsung banyak, pasti ada yang kosong pasti, dan itu wajar kan, selalu bertahap ya tiap bulannya. Kalau open atau pre-ordernya itu dimulai tanggal 20 Oktober nanti. Buat teman-teman yang udah ready tabungannya, bisa banget langsung beli ke unit resmi. Atau dalam arti hal, kalian bisa datang ke iBox atau order via Blibli atau ke Digimap, terserah aja ya. Sejatinya harga sama aja, dan kalian bisa lihat di situ untuk iPhone 15 base model. Untuk yang 128GB-nya itu dibanderol di harga 16.499.000 dan akan meningkat terus tergantung storage-nya. Kalau kalian belinya yang 256 pastinya meningkat harganya, dan kalau kalian beli yang 512 pastinya harganya juga meningkat karena perbedaan storage itu cukup mempengaruhi harga. Lalu untuk iPhone 15 Plus dibanderol di harga untuk 128GB-nya 18.499.000 dan pastinya sama meningkat ketika kalian membeli yang 256GB serta 512GB, harganya juga meningkat pastinya ya. Untuk yang iPhone 15 Pro tadi udah gue jelasin ya, harganya 20.999.000 untuk 128GB dan akan meningkat juga sesuai storage yang kalian beli. Kayak 256GB akan meningkat harganya, 512GB juga meningkat, dan 1TB-nya juga akan meningkat harganya. Lalu untuk 15 Pro Max nih adalah iPhone seri tertinggi, harganya cukup lumayan tinggi. Dia startnya dari 256GB. Jadi 256GB-nya ini ada di harga 24.999.000 dan akan meningkat ke 512GB pastinya, dan juga meningkat ke 1TB. Ya, itu adalah detail harga unit iPhone resmi. Itu adalah harga fix. Authorized reseller sudah publish harga tersebut dan kalian sudah bisa pre-order nanti di tanggal 20, dan iPhone-nya akan available di tanggal 27 Oktober. Jadi siapin tabungan kalian untuk membeli iPhone series terbaru. Itu adalah harga-harga unit resmi yang ada di Indonesia ya. Ya memang kalau kita bandingkan dengan unit Apple Store jauh banget perbedaannya. Setelah gue hitung tuh sepertinya perbedaannya di 1.500.000-an kira-kira ya. Ini hanya harga aja yang gue bicarakan ya, di luar uang tiket kalian berangkat ke Singapura, di luar uang makan kalian dan penginapan gitu ya, kalau kalian harus ke Apple Store gitu. Perbedaannya cukup jauh, dan tapi kalau kita bandingkan dengan tahun lalu di 14 series, ya bener banget harga iPhone tahun ini naik ya. Naik, harganya naik. Meskipun tahun lalu pun di 14 Pro juga harga iPhone 14 Pro di sama Singapura dolar 1.649. Cuman entah kenapa tahun ini jadi naik, entah mata uangnya atau gimana, gue kurang paham, tapi ya intinya tahun ini jadi lebih naik harganya ya ketimbang tahun lalu gitu. Kalau kalian pengen beli dan kalian masih ragu mau beli iPhone apa, silakan nonton di video-video gue dulu yang sebelumnya ya. Mulai dari iPhone 15 base model, 15 Pro series, silakan kalian nonton dulu biar kalian tidak terlalu bingung dan kalian yakin memastikan ingin membeli iPhone yang mana. Karena ini sudah resmi juga, dan kalau kalian males pre-order sendiri, kalian bisa lakukan pre-order via belanjabos.com. Dengan unit resmi atau unit iPhone resmi Indonesia, kalian juga bisa pre-order via belanjabos.com. Langsung aja kunjungi Instagram belanjabos.com di sini untuk melakukan pembelian unit iPhone resmi Indonesia, atau kalian bisa kunjungi website belanjabos.com di sini, atau bisa hubungi via WhatsApp di website belanjabos.com. Jadi kalian bisa langsung aja tuh hubungin buat ikutan pre-order kalau kalian Gue gak ada waktu bang untuk pre-order. Ya, silakan kalian gunakan jasanya Belanja Bos, karena Belanja Bos transparan, terpercaya, dan aman. Ya udah, balik lagi ke pertanyaan di awal, lebih mahal atau sama aja? Ya jelas, lebih murah unit resmi daripada unit internasional, sudah pasti. Cuman yang tadi udah gue katakan, perbedaannya ada kesan sendiri secara pribadi. Ya udah, segitu aja mungkin video gue kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara
subscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.